Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Okay everyone, nice to see you in this channel in English Learning Program. Well, today's video we are going to talk about invitation. What is invitation? Let's get started. Okay everyone, sekarang akan kita bahas tentang invitation ya, atau undangan. Pernahkah kalian semuanya mendapatkan sebuah undangan dari teman atau mungkin dari suatu organisasi? Misalkan kalian diundang rapat OSIS atau rapat organisasi yang lainnya, kemudian mendapatkan undangan pernikahan, ulang tahun, atau mungkin pengajian dan sebagainya. Pastinya pernah kan? Oke, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat undangan tersebut, undangan secara resmi ya. Oke. Sebelum kita masuk ke penjelasan lebih detail atau lebih rinci, akan saya jelaskan juga apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Tujuannya adalah students are able to recognize structures of written invitation. Harus mengenali terlebih dahulu struktur kata atau pola kalimat dalam penulisan undangan secara tertulis. Kemudian the second is understand the content of written invitation. Memahami isi dari penulisan undangan tertulis atau undangan secara resmi. And then the third is create a simple invitation. Harus bisa membuat undangan secara sederhana, paling tidak seperti itu. Jadi kita tidak hanya menerima, tapi bagaimana caranya kita bisa membuat. Ya, inilah nanti yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran ini. Can you get it? Pembelajaran ini pasti asik, ya. Oke, next. Nah, ini akan saya jelaskan apa sih sebenarnya undangan itu sendiri. What is an invitation? An invitation is a spoken or written request to another person, individually or group or organization, to attend or join at an event. Maksudnya adalah sebuah permintaan atau ajakan secara lisan tertulis kepada orang lain secara individu ataupun grup atau organisasi untuk bisa hadir atau bergabung dalam sebuah acara. Itu yang dimaksud dengan invitation ya. Kemudian tujuannya kenapa sih undangan ini dibuat? To invite someone to present or join at an event. Tujuannya adalah untuk mengajak atau mengundang seseorang untuk bisa hadir dalam atau bergabung dalam sebuah acara. Ya. Oke. Sekarang akan saya kenalkan pula macamnya atau jenis dari undangan itu sendiri. The first is formal and the second is informal. Kalau formal itu adalah yang resmi, kalau yang informal itu yang tidak resmi. Nah, sekarang bedanya apa antara formal dengan informal? Oke, let's see the next slide. Oke, kalau formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with established norm, customs, and value. Maksudnya adalah sebuah undangan yang mengikuti suatu bentuk, nada, gaya, dan juga kesepakatan dengan pembuatan berdasarkan norma, kemudian adat, dan juga nilai. Sebuah contoh atau for example, an invitation to the opening of a school. Contohnya sebuah undangan dalam pembukaan sekolahan. Kemudian an invitation to graduation ceremony. Sebuah undangan dalam acara perpisahan. Kemudian an invitation to a wedding party. Undangan dalam pesta pernikahan. Nah, itu yang termasuk dalam contoh undangan resmi. Kemudian pengajian juga boleh. Kemudian undangan seminar, undangan
rapat OSIS dan sebagainya. Itu masuk di dalam undangan resmi. Kemudian the second one is informal invitation. Is an invitation which is more casual. It is sent by short message or memo by private chat or telephone to the invitee. Maksudnya undangan ini adalah undangan yang lebih sederhana, lebih casual, lebih luas, dan biasanya ini dikirimkan melalui pesan singkat, memo, atau private chat, atau telepon, atau bisa juga datang langsung. Tetapi kita tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang formal, bahasa-bahasa yang sangat resmi. Cukup kita bicara atau mungkin dialog saja melalui telepon, atau datang sendiri, atau mungkin chat, ya. Nanti malam datang ke rumahku ya, ada acara makan malam. Atau yuk kalau besok misalnya ada waktu kosong kita nonton film ya. Seperti itu namanya nggak formal. Nah, sekarang ini yang kita bahas adalah yang bentuk formal. Nah, kalau di dalam pembuatan undangan formal, kita pasti akan memperhatikan social function, linguistic characteristic. Social function itu adalah fungsinya atau fungsi dari undangan ini kita buat. Misalnya kita membuat undangan pengajian, nanti nggak sama dengan undangan resmi untuk di seminar, terus mengundang lagi acara pernikahan, itu nggak sama. Jadi kita harus menyesuaikan dengan fungsinya. Kemudian memperhatikan juga karakteristik dari bahasanya. Bahasa yang kita gunakan adalah yang simple, precise, and concise word, yaitu sederhana, ringkas, padat, jelas, nggak bertele-tele, ya. Kemudian detail information adalah suatu informasi secara rinci atau secara detail. Ini nggak boleh istilahnya informasinya nggak lengkap. Kemudian the tone should be friendly and sincere. The tone-nya, nadanya harus yang ramah, mengundang itu dengan hormat atau dengan senang hati kami mengundang. Nah, ini suatu bentuk yang ramah. Word should be chosen carefully. Jadi pemilihan kata ini harus lebih hati-hati. Jangan asal kita membuat kata, ya, misalnya hello guys, atau mungkin nonton yuk nanti ya, misalnya seperti itu, nggak ada, ya. Kemudian a style of writing should be formal. Jadi gaya penulisan dalam undangan ini harus bentuknya formal atau resmi. Oke, sekarang kita perhatikan juga generic structure of formal invitation. Secara umum atau dasar bagian dari teks sebuah undangan ini meliputi apa saja. Ada receiver itu adalah penerima undangan. Kemudian ada body of invitation adalah isi undangan itu sendiri yang berisi tentang subjek, day or date, time and place or venue. Kemudian sender, ya. Untuk lebih jelasnya lagi akan saya jelaskan tentang bentuk format, ya, format atau layout dalam pembuatan invitation ini. Yang paling atas sendiri, the first line is the name of the person or host who invite. Jadi barisan yang pertama itu adalah nama orang yang mengundang atau tuan rumahnya, Mr. and Mrs. Brandon, seperti itu. Kemudian the second line is the request for participant. The second line is the request for participant. Ini adalah harapan untuk kehadiran Bapak dan Ibu. Ini. Kemudian the third line is the name of the person invited. Nama dari orang yang diundang. Kemudian the fourth line is the occasion for invitation or kind of event. Yang barisan yang keempat adalah sebuah acaranya itu sendiri. Nama dari acara itu apa? Kemudian the fifth is the time and date of occasion or event. Ada waktu, ada tanggal, hari, seperti itu.
Kemudian the seat is the place or venue-nya. Ini adalah sebuah tempatnya. Kemudian untuk the seventh is special request or instruction. Ini adalah permintaan khususnya dalam sebuah undangan itu apa. Misalnya kita harus pakai dress code apa, atau mungkin harus membawa apa, atau mungkin apa ya, ditentukan tentang aturannya ya. Ini ditambahkan saja. Kemudian the last is the request to response. Ini disingkat dengan RSVP. Dalam sebuah undangan resmi, apalagi kalau misalnya undangan itu adalah undangan instansi atau sekolah ya, atau mungkin perusahaan, kita pasti mengharapkan suatu balasan berapa orang sih yang akan hadir. Ini pasti kita nanti akan konfirmasi dengan kontak personnya. Kenapa ini harus ditanyakan sebuah balasannya? Karena kita juga akan prepare, atau mungkin ini persiapan untuk kursinya, atau mungkin menu makanannya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Jangan sampai nanti undangan misalnya 10, kita sudah siap berapa, misalnya 20 orang, berarti kan berlebihan. Atau mungkin kita sudah press 10 tapi ternyata yang diundang lebih, akhirnya kurang ya. Jadi ini untuk memastikan berapa orang yang hadir, kaitannya dengan pemesanan makanan, pemesanan jumlah kursi dan sebagainya. Paham ya dari sini? Oke, anak-anak, ada yang ditanyakan? Any questions so far? No? Oke, kalau nggak ada, sekarang akan saya berikan contoh sebuah undangan resmi ya. Ini salah satu aja yang saya berikan adalah undangan pernikahan. Ini yang atas sendiri, tadi sudah saya katakan, Mr. and Mrs. Brandon is a host. Di sini adalah tuan rumahnya. Kemudian ini adalah request of invitation-nya, harapan untuk kehadirannya dengan menggunakan kalimat seperti ini. Cordially request to the pleasure of the company of. And then the third line atau barisan yang ketiga adalah acaranya, occasion-nya atau event-nya, yaitu on the wedding ceremony of their daughter. Ini acaranya. Acaranya adalah pernikahannya Cindy dengan Diki. Kemudian the next line is on Friday the 1st of July. Jadi tanggal, bulan, kemudian hari ini pasti ada. Kemudian pastinya juga kita mencantumkan atau menyertakan at 7 o'clock. Ini adalah time-nya. Jadi sudah lengkap tadi ya, rinci sekali informasinya, ada waktu, ada tempat, ada tanggal, bulan, kemudian yang ini adalah at Convention Hall Grand Surya Hotel. Ini merupakan suatu tempatnya, place atau venue-nya. Itu ya. Nah, jangan lupa nanti kalau misalnya ada dibutuhkan suatu balasan, berarti nanti harus ada di sini RSVP-nya ini. Nah, dibalas ya, mohon untuk dibalas. Ditujukan kepada siapa? Ke Yani, kemudian kontak nomornya di sini ada ya, atau mungkin email address-nya di sini. Ini berapa orangnya, memastikan berapa jumlah orang tadi. Kemudian untuk permintaan khusus, ini bisa saya berikan contoh valid for 2 person. Valid for 2 person maksudnya adalah undangan ini hanya berlaku untuk 2 orang saja. Paham ya? Oke, ini tadi layoutnya sudah sangat tepat sekali, sudah rinci sekali. Kalian bisa membaca dengan mudah, dipahami ya. Jadi nanti kalau waktunya membuat pasti akan gampang ya. Kemudian berikutnya sekarang ini adalah giliran kalian. Saya akan memberikan tugas pada kalian, tidak sulit ya, kalian hanya membuat please make a formal invitation using the appropriate format and send to the Google Classroom.
Jadi buatlah undangan resmi dengan memperhatikan layout yang benar dan dikirim ke Google Classroom. Dan ingat itu untuk undangannya harus diketik dan diberikan suatu dekorasi. Kalau kalian nanti kesulitan, kalian boleh searching di internet ya, contoh-contoh undangan secara resmi. Kalian boleh menggunakan undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan rapat OSIS, undangan pengajian, atau undangan seminar dan sebagainya ya. Silakan itu dibuat sendiri ya. Cuma satu saja yang dibuat ya. Tetapi kalian perhatikan lagi ya, harus menggunakan atau memperhatikan layout yang benar, bahasanya juga yang resmi. Oke, dari sini paham ya? Nah, jangan sampai ditunda-tunda. Oke, itu saja ya. That's all for invitation. Okay everyone, that's all for today's video. Don't forget to support this channel. Please click like, subscribe, and share to your friend. And if you have any questions, please comment down below. Okay, thank you very much for joining this program and see you at the same program. Salam Skapsa Bisa, sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola se-Kediri Raya.